Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rukmini Nugrahaini dengan NIM 120209092. Saya dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari tugas individu mata kuliah media pembelajaran dengan tugas membuat LKS eksperimen, yaitu ASM atau alternatif strategi mengajar. Mata pelajaran yang diambil adalah pendidikan kewarganegaraan untuk kelas 1 semester 1 dengan materi pokok yaitu mengetahui perbedaan agama. Kompetensi dasar yang diambil adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Indikator yang bisa diambil terdapat 3 poin. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Poin kedua adalah siswa dapat membedakan sikap patuh agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan poin yang ketiga adalah siswa dapat mengimplementasikan sikap patuh agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Berikut adalah pemaparan materi. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Setiap kepercayaan sendiri memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Bahkan seringkali memunculkan perbedaan pendapat antara satu kepercayaan dengan kepercayaan lainnya. Indonesia juga merupakan negara demokratis yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama kepada masyarakatnya sesuai dengan keyakinan masyarakat itu. Konstitusi ini juga berdasarkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui dan hidup berdampingan dalam lingkungan masyarakat dengan menghargai nilai yang dianut satu sama lain. Yang pertama adalah Islam. Islam adalah agama yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia. Islam sendiri diperkirakan muncul pada tahun 1400 tahun yang lalu, ditandai dengan penerimaan wahyu Al-Quran yang pertama oleh Nabi Muhammad SAW. Tempat ibadah Islam adalah di masjid. Islam melakukan ibadah pokok seperti sholat, puasa, zakat, naik haji. Lalu agama yang kedua adalah Kristen Protestan. Kristen Protestan merupakan agama yang muncul pertama kali sekitar 2000 tahun yang lalu. Kemunculan pertama kali terjadi di Belanda pada abad ke-16. Kitab sucinya adalah kitab dinamakan dengan Alkitab. Lalu hari raya Kristen adalah Natal, Paskah, peringatan kenaikan dan wafatnya Isa Al-Masih. Tempat ibadah Kristen Protestan adalah di gereja. Lalu yang ketiga adalah Katolik. Katolik merupakan agama yang pertama kali muncul di Kepulauan Maluku dengan adanya kedatangan bangsa Portugis. Kitab suci dari agama Katolik ini adalah Alkitab juga, sama dengan Kristen Protestan. Tempat ibadahnya di gereja. Hari rayanya pun sama, yaitu Natal, kenaikan Isa Al-Masih, dan Trihari Suci Paskah. Lalu yang keempat ada Hindu. Hindu datang ke Indonesia pada awal abad keempat. Kitab sucinya adalah Weda, tempat ibadahnya adalah Pura, dan hari rayanya adalah Nyepi, Galungan, Kuningan. Lalu agama yang kelima adalah Buddha. Buddha datang ke Indonesia pada abad kelima Masehi. Kitab sucinya adalah Pitaka, hari rayanya adalah Waisak, Maga, dan Asada. Tempat ibadahnya adalah di Vihara. Yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu di Indonesia muncul pada abad ke-17 di wilayah Pontianak. Konghucu sendiri mempunyai kitab suci yaitu Sishu dan Bujing. Hari rayanya adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gome, dan Cengbeng. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Klenteng.
Lalu bagaimana sih menyikapi dan mengimplementasikan sikap patuh agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Yang pertama adalah bersikap jujur. Jujur adalah perilaku positif dengan berkata sebelumnya atau tidak curang. Lalu yang kedua ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab sendiri adalah keadaan di mana wajib menanggung sesuatu sehingga kewajiban menanggung segala sesuatu menjadi akibat. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi adalah sabar melakukan sesuatu. Yang keempat ada peduli. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam suatu persoalan. Yang terakhir adalah percaya diri. Percaya diri adalah sesuatu sikap atau atas kemampuan diri dalam melakukan suatu tindakan. Lalu berikutnya ada sebuah soal dengan bentuk teka-teki silang. Teka-teki silang ini diharapkan agar siswa mampu berpikir bagaimana cara mengisi jawaban dengan akurat tanpa mengurangi dan melebihkan kotak yang sudah ada pada teka-teki silang ini. Kemudian jawaban dari siswa disamakan dengan kunci jawaban yang telah dibuat. Apakah jawaban siswa tersebut benar atau tidak? Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.